yang namanya minta bantuan di luar daripada tugas saya sebagai anggota DPRD, belum pernah rasanya saya lakukan itu. Minta apapun saya nggak pernah. Ya hak saya. Yang bukan hak saya tidak pernah mau meminta apapun. Tahun 1990 saya ke Singkawang dan berprofesi sebagai penasihat hukum atau advokat. Tahun 1998 saya masuk partai politik namanya Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia. Tahun 1999 saya mencalonkan diri untuk anggota DPRD Kabupaten Mengkayang mewakili Kecamatan 17, yaitu di Singkawang, dan masuk daerah Kabupaten Mengkayang, dan saya terpilih. Dan saya sudah menjadi anggota DPRD selama 4 periode atau 20 tahun. Dan saya sekarang kembali lagi menjadi advokat. Jadi saya masuk ke DPRD sebenarnya dulu coba-coba aja. Waktu itu kawan mengajak saya masuk calon DPRD dari Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia. Saya waktu itu mewakili Kecamatan 17. Dan hari itu masih masuk Kabupaten Mengkayang. Dari awalnya sih coba-coba. Setelah masuk, baru kita mulai tertarik dengan lembaga DPRD. Rupanya di DPRD itu banyak tantangan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Itu sebenarnya. Jadi awalnya itu sebenarnya hanya coba-coba aja. Belum tahu, karena waktu itu kan masa transisi. Pemilu 1999. Jadi kita sebenarnya belum mengerti benar arti DPRD itu. Baru setelah kita masuk, baru kita memahami tugas utama daripada anggota DPRD. Paling berkesan selama saya anggota DPRD dimulai dari Kabupaten Mengkayang, di mana awal dari terbentuknya Kabupaten Mengkayang, saya salah satunya anggota DPRD yang ada di sana. Dan saya ikut serta juga dalam pembentukan lambang Kota Mengkayang. Pada tahun 2001 setelah Singkawang dimekarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12, saya juga ikut serta sebagai salah satu anggota DPRD Kota Singkawang membentuk lambang Kota Singkawang. Itu yang sangat terkesan bagi saya. Yang paling mendalam sebenarnya dalam hal pembentukan Kota Singkawang, kami anggota DPRD Mengkayang waktu itu, saya sebagai ketua tim pemekaran Kota Singkawang turun ke kecamatan-kecamatan untuk menyerap aspirasi masyarakat Kabupaten Mengkayang. Yang waktu itu Singkawang masih masuk Kabupaten Mengkayang. Jadi dengan adanya rekomendasi dari DPRD Kota Mengkayang dan dilanjutkan dengan persetujuan Bupati Kabupaten Mengkayang, terbentuklah Kota Singkawang. Itu yang paling berkesan bagi saya. Jadi begini, sebelum saya anggota DPRD, saya menjadi pengacara atau penasihat hukum waktu itu. Dan itu sangat membantu saya waktu pemilu 1999 dan sampai 2019. Karena waktu saya pengacara, saya membantu masyarakat dengan ikhlas.
Dan mereka selalu mengingat itu. Makanya saya bisa mewakili Partai Demokrat di Singkawang 1 atau Singkawang Barat, di mana pemilunya itu kan dan penduduknya kan mayoritas orang Tionghoa. Dengan bantuan saya waktu saya jadi advokat, mereka berkesan di situ. Dan mereka selalu mengingat itu. Itulah modal saya, sehingga saya bisa terpilih sampai 4 kali. Selama saya anggota DPRD selama 20 tahun, yang namanya minta bantuan di luar daripada tugas saya sebagai anggota DPRD, belum pernah rasanya saya lakukan itu. Belum pernah, boleh ditanya itu baik ke wali kota, baik ke wakil kota, baik ke kepala dinas, maupun ke staf-staf. Minta apapun saya nggak pernah. Jadi setiap, ya hak saya. Yang bukan hak saya tidak pernah mau meminta apapun kepada wali kota ataupun kepada kepala dinas maupun kepada staf. Boleh ditanyakan kepada semua mereka. Dan itu belum pernah saya lakukan itu selama saya anggota DPRD selama 20 tahun. Selama kita anggota DPRD, khususnya ibaratnya di daerah binaan kita, selalu mereka meminta agar memperjuangkan kebutuhan mereka di sana. Yang paling utama itu adalah jalan, drainase, rumah layak huni. Itu yang kadang yang paling sering mereka minta. Sepanjang itu kita bisa perjuangkan, kenapa tidak? Dan itulah yang kita lakukan selama ini. Dan memang itu udah kewajiban kita, dan karena kita meminta mereka untuk memilih kita, sepanjang kita bisa bantu mereka, sepanjang kita bisa bantu apa permintaan mereka, kita laksanakan. Itu banyak yang sering begitu. Jadi memang kebutuhan-kebutuhan dasar mereka yang sebenarnya yang perlu kita perjuangkan di daerah pilihan kita. Pokok-pokok pikiran anggota DPRD itu sebenarnya memang agak susah dibilang berjalan mulus apa tidak. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang aturan mengatakan bahwa anggota DPRD dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui pokok pikiran yang dituangkan dalam APBD. Cuman masalahnya kan aturan itu kan tidak menyebutkan apa dan berapa sebenarnya pokok pikiran setiap anggota DPRD itu. Di situ masalahnya. Jadi dalam hal ini perlu kesepakatan antara DPRD dengan wali kota. Baru dia nampak di situ, dan itu pun disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Politik anggaran itu kan sebenarnya begini. Politik anggaran ini bagaimana anggaran ini terpakai atau tergunakan sebagaimana mestinya dan menyentuh kehidupan masyarakat. Politik anggaran namanya politik kan ada kesepakatan. Di situ ada kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD. Di situ buat kesepakatan kita mau bangun apa saja, anggarannya berapa dan di mana. Kira-kira demikian. Jadi ini lebih cocok disebutkan kesepakatan. Itu politik anggaran. Mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas, di situ yang perlu diperjuangkan. Inilah politik anggarannya. Pandangan saya terhadap pelaksanaan pemerintahan di Singkawang di bawah pemerintahan wali kota sekarang Ibu Cacumi, menurut saya sudah cukup baik, pembangunan pun cukup baik, dan pembangunan pun merata. Cuman itu masalahnya, ketersediaan anggaran, jadi kan tidak mungkin bisa dipenuhi semuanya. Di sini diperlukan kesabaran masyarakat. Kalau tidak bisa ibaratnya tahun ini, tahun depan pasti dilaksanakan. Jadi hambatan menurut saya keterbatasan anggaran. Makin banyak anggaran, mungkin makin banyak pembangunan atau kebutuhan masyarakat yang terpenuhi. Itu kalau menurut saya. Harapan saya terhadap anggota DPRD dan pemerintah Kota Singkawang,
seharusnya mereka mempunyai visi dan tujuan yang sama. Bagaimana membangun Singkawang yang lebih bagus dan lebih maju ke depan. Dalam hal ini perlu memang, mari kita saling mengoreksi. Ibaratnya wali kota juga harus mendengar saran dan pendapat masyarakat, dalam hal ini diwakili oleh DPRD. DPRD juga harus mengerti bagaimana keadaan sebenarnya masyarakatnya dan pemerintahannya. Ada kadang pemerintah kurang harmonis dalam memerintah. Ini sebenarnya kan dalam kehidupan ini kan tidak ada yang sulit, yang penting disepakati, dibicarakan baik-baik. Apapun masalah kalau dibicarakan dengan baik-baik pasti selesai. Jangan ada ibaratnya yang harus menang, harus kalah. Mari kita duduk bersama, tujuan kita apa? Mau berbuat apa untuk masyarakat? Itu sebenarnya kunci paling utama. Jangan ada ego masing-masing. Ayo mari kita sama-sama membangun Singkawang yang lebih baik. Itu yang paling utama menurut saya. Hidup ini kan dinamis, tidak ada ibaratnya hal yang sudah cukup. Semua dalam kehidupan ini tetap kita perjuangkan dan tidak ada istilah finish dalam hidup selama kita lagi sehat dan lagi kuat. Masih banyak hal-hal yang perlu kita kejar di depan, apalagi di dalam politik. Jadi jangan kita merasa langsung stagnan, masih ada waktu dan masih ada tempat untuk itu. Jadi kita tidak merasa kita udah puas, tapi memang kita harus selalu berjuang untuk itu. Itulah arti kehidupan, memang tidak ada yang sudah cukup. Tetap selalu merasa masih belum sempurna. Untuk kaum milenial, apabila berkeinginan menjadi anggota DPRD, sebenarnya itu tidak terlalu sulit. Kiat paling utama menurut saya ini, seringlah membantu masyarakat, seringlah bergaul dengan masyarakat, dan seringlah mendengarkan mereka bicara. Dan apabila kita sering membantu masyarakat dan mendengarkan keluhan masyarakat, mereka akan pasti ingat apa yang pernah kita perbuat untuk mereka. Itu sebenarnya yang paling utama dalam hal kita menjadi anggota DPRD. Dalam hidup ini, jangan pernah berhenti berbuat baik bagi masyarakat. Karena perbuatan baik selalu ada balasannya yang baik bagi kehidupan kita sekarang dan yang akan datang. Itu aja kunci kehidupan.